Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Hussein Palembang kembali melaporkan satu kasus terbaru pasien suspek gagal ginjal akut pada anak. Kasus suspek gagal ginjal akut terbaru di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang yang dicurigai terindikasi akibat konsumsi obat berbentuk sirup, Jumat 21 Oktober 2022. Direktur Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Umum Muhammad Hussein Palembang, Dr. Marta Henry, menyampaikan bahwa kasus suspek gagal ginjal akut baru masuk pada Kamis 20 Oktober 2022 kemarin. Tidak hanya itu, dia juga menambahkan saat ini kondisi pasien masih dalam tahap perawatan dan pemeriksaan secara intensif guna mengetahui lebih jelas gangguan yang saat ini dialaminya. Sementara itu, dokter spesialis anak bagian nefrologi, Dr. Eka Intan, menambahkan hingga saat ini pihaknya masih menggali informasi terhadap orang tua pasien terkait jenis sirup penurun panas yang dikonsumsi pasien. Hingga saat ini pun disampaikan terdapat sejumlah anak yang melakukan dialisis di Rumah Sakit Umum Muhammad Hussein Palembang dengan rincian 8 anak melakukan cuci darah dengan metode hemodialisis dan 7 anak lainnya menggunakan metode CAPD. Lebih lanjut, dia menganjurkan kepada seluruh orang tua agar dapat menggunakan metode pengobatan tradisional kepada anak hingga pemeriksaan yang dilakukan Kemenkes RI selesai dilakukan. Juga pemeriksaan darah dan urin dari pasiennya. Dan juga kita himbau pada masyarakat bahwa untuk menghindari pemakaian obat-obat sirup pada anak-anak, baik yang dibeli secara sendiri-sendiri ya, atau misalnya juga berupa ya herbal atau sebagainya, untuk ditunda dulu dan dipakai dulu. Kemudian kewaspadaan bila anak-anaknya menderita misalnya, kincinya sedikit ya, kurang dari biasanya, baik disertai dengan batuk pilek misalnya ataupun diare, segeralah berobat. Kemudian untuk sementara bila anak-anak menderita demam, kita anjurkan untuk pemakaian secara non medis ya, seperti pakai kompres hangat gitu ya, minum yang banyak dan juga memakai pakaian-pakaian yang tipis. Jadi ini sementara itu yang dianjurkan kepada masyarakat ya. Jadi di dalam edaran ini juga diminta bahwa kewaspadaan ini harus melibatkan semua, termasuk masyarakat, baik dari kesehatan dan baik tingkat pertama ataupun tingkat pendidikan. Kami sampai saat ini juga terus melakukan pemantauan baik sebagai rumah sakit fasilitas kesehatan pendidikan tingkat lanjut, baik melalui poliklinik ataupun yang di rawat inap, termasuk juga pasien-pasien rujukan yang melalui struktur ya, yang dengan keluhan seperti ini, anak-anak usia 0 sampai 18 tahun itu kita prioritaskan untuk kita melakukan perawatan lanjut, kemudian melakukan pendidikan epidemiologi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti kita bisa juga akan jawab ya. Ini ada pakarnya kita, dokter spesialis anak, konsultan neurologi anak, dan juga kita dapat informasi yang semuanya sudah kita lakukan penyetopan ya. Mulai hari Selasa kemarin kita tidak lagi memberikan obat-obat berupa sirup kepada kasus anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.